Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video kali ini kita akan coba belajar Compose multi-platform, yaitu teknologi yang benar-benar saya tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu bagaimana? Karena saya orangnya nggak bisa HTML dan CSS. Terus belajar belajar Flutter juga enggan gitu kan. Dan ketika Jetpack Compose multi-platform akhirnya mengeluarkan beta web, itu aku senangnya bukan main karena akhirnya saya nggak harus bisa HTML, nggak harus bisa CSS, nggak harus bisa Flutter untuk bisa ngedevelop web, karena memang saya nggak terlalu bisa HTML dan CSS. Terus bonusnya saya bisa dapat aplikasi Windows juga, bahkan Mac OS, Linux, terus iOS juga akhirnya bisa tanpa aku harus belajar Flutter ataupun belajar Swift, bahasa pemrograman dasarnya, karena memang dari dulu saya profesionalnya itu di Android. Nah, dengan adanya Kotlin multiplatform atau Compose multiplatform ini akhirnya aku hanya cukup ngoding sekali, jadi iOS, jadi Android, jadi desktop, jadi web, itu sesuatu yang sangat apa ya, bagaimana menjelaskannya, intinya ini teknologi yang wow banget lah buat saya lah. Pokoknya ini game changer lah istilah kalau orang-orang menyebutnya itu ya, untuk hidup saya pribadi, karena akhirnya bisa multi platform, bisa ngedevelop satu platform jadi semuanya tanpa harus belajar yang lain. Ya meskipun masih belajar sih, masih belajar Jetpack Compose itu aku belajar, tapi kan tetap Kotlin ya, jadi nggak terlalu ini. Dan tujuan kita di sini adalah kita akan coba mendalami lebih dalam terkait multiplatform ini, dan apakah benar nanti kita bisa ngedevelop satu sekali ngoding bisa jadi iOS, jadi Android, jadi desktop, jadi web. Dan sudah tak buktikan teman-teman, nanti hasilnya kurang lebih yang akan kita bangun adalah yang mungkin POS sederhana aja lah, POS sederhana, karena saya juga punya POS sederhana ya. Nah, nanti akan kita jadikan untuk praktek membuat aplikasi menggunakan Compose multi-platform, dan sekali ngoding jadi 4 platform, itu iOS, Android, desktop, dan web. Contohnya seperti apa? Contohnya nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini aku running ya. Pertama, karena yang paling aku aware banget dan paling emes itu di webnya. Oh, bukan emes ya, kayak lebih aku excited karena suka banget, karena ya itu tadi yang tak tak celain, yang saya ceritakan, aku tuh pengen bisa web cuma males belajar HTML dan CSS, dan dengan adanya ini akhirnya bisa membuat web tanpa harus belajar HTML dan CSS. Jadinya ini teman-teman, ini saya suka banget ini biar gak terlalu besar ya. Jadinya seperti ini saya bangun pakai pakai Jetpack Compose, jadi bisa bisa membuat seperti ini sudah sebuah pencapaian yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi di web ya, kalau di Android karena memang sudah terbiasa, jadi ya ya kayak biasa aja bisa bikin seperti ini di Android. Tapi ketika bisa tak buka di web, itu sesuatu yang huh, pokoknya ya, coba dibayangkan sendiri lah perasaan saya, perasaan bahagia ini gitu. Nah, ini bisa kita bikin produk segala macam, CRUD sederhana lah kita itu di web. Ini jalannya kurang lebih jadinya nanti seperti ini di web. Terus nanti bagaimana kalau di Android, bisa juga nggak? Bisa dong, Android nanti. Nah, ini untuk tabletnya versinya seperti ini sama persis. Kalau ini tak, aku misal buat kategori di sini ya, wait, super admin tuh, ini aku login dulu, aku login pakai akun yang sama. Oke, masuk. Terus di sini di kategori yang paling ketara ya. Ini aku coba bikin apa? Ini aku buat dari Android. Deskripsinya, harganya harusnya nggak ada harga sih. Nggak apa, simpan. Nah, ini udah simpan. Ini aku buat dari Android. Harusnya di kategori sini juga ada. Kita refresh. Duh, ada nih di atas ini. Ya kan? Tadi aku buat dari Android, muncul di sini. Aduh. Tapi memang masih ada kendala sih, kita nggak bisa ada tetap, karena untuk web masih beta ya, ada beberapa kendala yang ya mungkin nggak terlalu terasa, tapi buat saya cukup terasa. Tapi nggak apa-apa, nanti pastinya akan diperbaiki sama JetBrains. Nah, ini aku tadi buat dari Android bisa, aku kalau buat dari web bisa, sebenarnya nggak bisa, harusnya di sini. Ini aku buat dari mana, dari web. Nah, saya simpan coba. Oke, ini aku buat dari web, harusnya di Android juga muncul. Yes.
kita refresh. Oh ini ini aku buat dari web. Ada teman-teman. Mantap nggak? Mantap dong, mantap sekali. Terus pertanyaannya lagi biasanya itu, nah untuk web ataupun ini bisa apa istilahnya itu? Responsif yang kalau besar kecilin itu jadi kayak apa ya? Ya versi desktop, versi web, terus kalau dikecilin lagi bisa jadi versi mobile gitu bisa dong. Ini kalau tak kecilin, kita yang paling kelihatan itu di sini. Figurnya tak kecilin. Nah, ini versi versi mobilenya seperti ini. Menyesuaikannya kayak kayak kita mobile ya ini tergantung kita bagaimana ngedesainnya ya. Tapi ya yang pasti di sini itu juga bisa responsif, mobile friendly juga bisa. Karena kalau kita run di mobile ini HP biasa, itu juga bisa nih. Ini juga saling connect semuanya. Ini aku buat dari web tadi ada. Ini kalau aku buat dari Android. Ini aku buat dari mobile. Itu bisa juga. Ini aku buat dari mobile. Kalau kita refresh di sini, nah kalau ini masalahnya itu kalau di web ya, kalau di web kita kita nggak bisa apa sih full refresh. Kalau di Android kan bisa tuh kita full refresh. Di web itu nggak bisa full refresh teman-teman. Nah kayak gini tuh nggak bisa full refresh. Jadi harus di refresh manual. Makanya tak buatin tombol di sini atau ini untuk nge-refresh. Ini aku tadi buat dari mobile. Jadi udah proven ya teman-teman kalau kita bisa bisa membuat apa? Membuat aplikasi web juga jadi, Android juga jadi, terus habis itu dia UI friendly, mobile friendly, terus responsif segala macam, terus apalagi di sini klaimnya desktop. Oke, desktop support juga. Ini juga udah tak run ini tuh. Ini tuh running di di apa itu namanya? Desktop, desktop Windows. Karena komputerku Windows ya teman-teman. Ini kalau teman bisa lihat komputer Windows bisa di running di sini. Terus saling connect juga semua. Kita lihat di sini kategori. Ada juga ini aku buat dari mobile segala macam. Ini nggak tahu nih bagaimana ngevalidasi bahwa ini itu Windows. Ya biasanya kan ini ada ini ada apa namanya tombol di atas kita langsung bukan lewat web. Mana ini kan lewat web kita bukanya web. Ini langsung Windows untuk tampilan Windows. Bisa. Terus nah iOS bagaimana? Ini kan laptopnya Windows, kita mau jalanin di iOS bisa nggak? Bisa teman-teman, tapi nggak bisa di running di Windows ya untuk iOS-nya ya. Jadi kita butuh butuh laptop yang Mac, yang Mac OS untuk bisa bisa running iOS-nya. Terus di sini juga klaimnya bisa running di Mac OS. Saya belum pernah nyoba dan bagaimana untuk ngerunningnya belum tahu. Linux juga saya belum pernah nyoba. Jadi yang pernah saya coba itu iOS, Android. Ini tadi udah dua-duanya mobile sama tablet. Terus Windows juga ini tadi jalan web. Udah yang pertama kali tadi kita tampilkan. Nah untuk nge-proof untuk membuktikan bahwa di iOS itu juga bisa. Ini aku ada laptop Mac, aku remote di sebelahku laptopnya, dan ini running ini tuh iPhone 17 teman-teman. Ini aku coba login ya. Login tampilannya ya ya tampilan mobil biasa aja, dan ini running di iOS di iPhone 17. Runningnya cukup sederhana ternyata. Aku nggak expect bahwa kalau runningnya itu bakal sesederhana itu. Jadi teman-teman cukup install Android Studio, karena di Windows saya juga runningnya tadi itu pakai Android Studio ya. Pakai Android Studio, teman-teman kalau yang punya Mac bisa buka buka Android Studio, buka projectnya, mana tadi remote tadi. Buka projectnya, terus habis itu teman-teman download. Ini yang pasti ya, yang pasti itu harus punya Apple Developer sama Xcode. Itu harus ada. Kalau teman-teman udah install dua ini, nanti otomatis di Androidnya itu ada pilihan iPhone gini. Kalau teman-teman pilih di sini ya, ada all konfigurasi ya. Kalau app otomatis dia nanti berubah jadi standar phone lah ya, standar Android yang seperti Android Studio biasa itu. Tapi kalau di sini kita ubah jadi iOS app, nah nanti ada pilihannya iPhone belum berubah, tapi harus ada apa tadi, Xcode tadi. Nah ini tinggal di run aja. Ini tadi udah saya run, hasilnya seperti ini. Udah di run. Nah setelah di run langsung muncul ini teman-teman. Sesederhana itu, dan ini juga proven
proven bisa. Ini kalau aku nambah produk di sini ya bisa saling kok terhubung ya, karena kita kita satu 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 server. Ini aku build atau create dari iOS. Simpan. Oke, kita coba buka di webnya. Kita buka, kita buka di web ini. Nah, ini aku create dari iOS, ada. Ini di Windows juga harusnya muncul. Ini aku create dari iOS. Di Androidnya dua-duanya harusnya juga muncul. Ini aku create dari iOS. Ini aku create dari iOS. Seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih nanti akan kita bangun seperti ini. Sekali ngoding ini, jujur li sekali ngoding aku nggak bisa mempraktekkan, karena untuk ngebuildnya cukup cukup lama ya teman-teman. Untuk ngebuild ini tuh cukup lama, apalagi tadi ada 4 platform, nanti bisa 1 jam hanya untuk ngebuild aja, dan untuk semua platformnya ya, bukan bukan satu ngebuild misalnya 1 jam, enggak ya, ngebuild untuk Android sendiri aja cepet. Cuma kalau untuk semuanya kita running satu-satu, ini tadi saya nunggu video, membuat video ini aja nunggu running semuanya, baru baru buat, dan itu cukup lama tadi. Oke, sementara untuk introductionnya seperti itu. Untuk next videonya kita akan coba belajar bagaimana membuat projectnya, simple atau sulit untuk membuatnya. Dulu sulit, sekarang sudah sangat simple dan mudah teman-teman. Dan oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.